Shalom Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan. Selamat berjumpa kembali di dalam kasih Tuhan, di dalam renungan firman Tuhan. Hari ini kita masih di dalam seri khotbah yang sama, yaitu dengan tema yang terdahulu menjadi yang terakhir. Nah, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, firman Tuhan kali ini terambil dari Injil Matius pasal 19 ayat 16 sampai 30. Kita akan melihat bagaimana Yesus sedang bercakap-cakap dengan seorang muda yang sangat kaya. Dan kita akan melihat isi percakapan Tuhan Yesus dengan orang muda yang kaya ini. Mari kita membaca firman Tuhan ini di dalam ayat 16 sampai ayat yang ke-22. Matius 19 ayat 16 sampai 22. Ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik. Tapi jika engkau ingin masuk ke dalam hidup, engkau turutilah segala perintah Allah." Saya ulang, tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah. Kata orang itu kepadanya, "Perintah yang mana?" Kata Yesus, "Jangan membunuh, jangan berzinah, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta. Hormatilah ayahmu dan ibumu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata orang muda itu kepadanya, "Semuanya itu telah kuturuti, apalagi yang masih kurang?" Kata Yesus kepadanya, "Jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih sebab banyak hartanya. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, ketika kita membaca bagian firman Tuhan ini, pada ayat yang ke-30, kita akan menyaksikan kembali ucapan yang disampaikan oleh Tuhan bahwa tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Apa kaitan ucapan percakapan Yesus dengan anak muda yang kaya ini dengan perkataan Tuhan yang mengatakan bahwa yang terdahulu akan menjadi yang terakhir dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu? Bapak Ibu Saudaraku yang kasih di dalam Tuhan, dalam percakapan Tuhan tadi kita menyaksikan bahwa orang muda yang kaya ini, dia punya segala sesuatu, dia memiliki harta yang banyak, tetapi di relung hatinya yang dalam, dia memiliki kekosongan. Dia merindukan supaya dia memiliki kehidupan yang kekal. Dan ketika dia datang kepada Yesus, dia bertanya, "Guru, apa yang harus lagi aku lakukan?" Dan Tuhan katakan, "Lakukanlah semua hukum-hukum Tuhan. Jangan membunuh, jangan berzinah, jangan bersaksi dusta, hormatilah ayah dan ibumu," dan seterusnya. Lalu dia katakan, "Aku sudah lakukan itu semua, apalagi?" Lalu Tuhan berkata, "Sekarang jualah semua hartamu itu, kemudian bagikanlah itu kepada orang-orang miskin, lalu ikutlah aku." Nah, ketika orang muda ini mendengar ucapan Yesus, dia menjadi sangat sedih. Kemudian dikatakan dia meninggalkan Yesus karena hartanya banyak. Lalu Tuhan berkata demikian kepada murid-muridnya pada waktu itu, ayat 23, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Aku berkata kepadamu,
Sesungguhnya sukar sekali bagi seorang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Sekali lagi aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk dalam kerajaan Allah. Wow, ketika murid-murid mendengar perkataan ini, mereka menjadi gempar. Bagaimana? Masa bisa unta itu lebih mudah masuk ke lubang jarum daripada orang kaya masuk kerajaan surga? Ya. Pertanyaannya, sebegitu sulitkah orang kaya itu masuk kerajaan surga? Apakah kita tidak boleh kaya? Nah, firman Tuhan hari ini akan menolong kita supaya kita memiliki pandangan yang benar terhadap kekayaan. Supaya kehidupan kita sebagai orang percaya di dunia ini, ketika Tuhan mempercayakan harta, milik, kekayaan kepada kita, supaya kita bisa memiliki sikap yang benar, sehingga pada akhirnya ketika kita harus menghadap Tuhan, ketika pengadilan itu datang, kita kedapatan tetap setia, kita tidak menjadi orang yang terakhir dan yang ditinggalkan oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, pada bagian firman Tuhan ini kita akan belajar yang pertama dari bagian firman Tuhan ini adalah mari kita berhati-hati terhadap dosa ketamakan. Mari kita berhati-hati dengan dosa ketamakan. Ketika Tuhan katakan kepada orang muda yang kaya ini, dia katakan, jualah segala yang kau miliki, bagikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan memperoleh harta di surga. Dan Tuhan katakan juga di dalam Injil Matius pasal 6 ayat 19, kumpulkanlah harta di surga. Janganlah kita mengumpulkan harta di bumi, sebab di bumi ngengat dan karat merusaknya, dan pencuri membongkarnya. Saudara, mungkin beberapa waktu yang lalu viral sebuah kisah seorang nenek di Malaysia yang memiliki banyak sekali uang. Lalu nenek ini menyimpan uangnya bukan di bank, tetapi dia menyimpan uangnya itu pada kaleng. Uangnya cukup banyak, dihitungkan di dalam rupiah itu sekitar 1 miliar. Jadi kurang lebih katanya dikatakan 300.000 ringgit, jadi uang Malaysia. Nah, mungkin saking lamanya dia menyimpan uang itu, masuklah binatang, serangga-serangga, sehingga uang itu menjadi hancur. Ini viral kalau saudara membaca di sosial media. Nah, saudara, benar kata firman Tuhan. Kalau kita mengumpulkan harta di bumi, maka ada risiko, ada ngengat, ada karat, bahkan ada pencuri. Yesus mendorong supaya orang kaya ini mengumpulkan harta di surga. Tetapi sayang sekali respon dari orang kaya ini, dia tidak punya keberanian untuk meninggalkan harta bendanya dan mengikut Tuhan. Jadi kekayaan bisa menghambat seseorang untuk datang kepada Tuhan. Saudara, bandingkan bagaimana Abraham ketika Tuhan memberkati dia luar biasa, ketika dia menjadi kaya, dia berlimpah hartanya. Lalu Tuhan berkata kepada Abraham, persembahkanlah anakmu yang tunggal itu. Bagaimana respon Abraham? Abraham tidak berdebat dengan Tuhan, oh ini anakku cuma satu-satunya Tuhan, masakan tidak. Tetapi dia dikatakan keesokan pagi sekali dia bersama bujangnya, bersama Ishak, pergi naik ke atas gunung Moria. Ada satu sikap dari Abraham bahwa dia menyadari semua kekayaan, semua harta yang dia miliki itu adalah milik Tuhan. Dia hanya dititipi oleh Tuhan, dia hanya diberikan hak untuk mengelola saja.
sehingga dia mau merelakan apa yang dia miliki itu kembali kepada Tuhan. Berbeda dengan anak muda ini, dia tidak punya kasih kepada Allah seperti kasih Abraham kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang kasih di dalam Tuhan, Yesus melihat kedalaman hati pemuda ini. Sekalipun dia berkata, aku sudah melakukan semua hukum-hukum Tuhan, tetapi Tuhan tahu di dalam hatinya bahwa kekayaannya itu, bahwa dia lebih mencintai kekayaan itu daripada cintanya kepada Tuhan. Ketika Tuhan meminta dia untuk menjual hartanya, membagikan kepada orang miskin dan mengikut Tuhan, dia tidak mau. Saudara bayangkan bagaimana Yesus sudah berkorban bagi saudara dan saya. Dia rela memberikan hidupnya, dia rela memberikan waktu, dia memberikan perhatian kepada kita, bahkan menyerahkan nyawanya untuk kita. Bagaimana juga kasih kita kepada Tuhan. Kita tidak salah jika kita memiliki kekayaan. Tidak berdosa kalau kita diberikan kekayaan oleh Tuhan. Tetapi kita menjadi salah, kita harus berhati-hati kalau kita memiliki ketamakan terhadap uang, terhadap kekayaan itu. Itulah sebabnya Tuhan katakan, yang terdahulu menjadi yang terakhir. Kan akan ada banyak orang yang lebih mencintai harta, lebih mencintai kekayaan, bahkan bisa mengorbankan sesuatu untuk memperolehnya daripada cinta dan kasihnya kepada Tuhan. Ini sebenarnya sebuah peringatan bagi saudara dan saya sebagai pengikut Tuhan pada masa kini. Nah, yang kedua saudara, yang dapat kita pelajari dari bagian firman Tuhan ini, yaitu kita harus berhati-hati karena kekayaan dapat membuat manusia menjauh daripada Tuhan. Yang pertama tadi, hati-hati dengan dosa ketamakan. Yang kedua, hati-hati kekayaan, dosa ketamakan itu bisa membuat manusia menjauh daripada Tuhan. Ketika seseorang menjadi kaya dan seseorang bisa berubah dalam hidupnya, mungkin dia akan berubah penampilannya yang dulu biasa-biasa saja menjadi luar biasa. Dia memiliki gaya hidup yang berbeda, cara makannya, makanannya, stylenya, teman-temannya, sahabat-sahabatnya bisa berubah. Tidak ada yang salah dengan semuanya itu, karena memang manusia hidup menyesuaikan di mana dia berada. Tidak ada yang salah dengan semuanya itu, tetapi menjadi salah kalau kita menjadi berubah, kita menjadi sombong, kita menjadi angkuh, kita merasa bahwa semuanya itu oleh karena kemampuan kita. Firman Tuhan katakan, berkat itu, kekayaan itu berasal daripada Tuhan, bukan karena jerih payah kita. Jadi Tuhanlah pemilik segala sesuatu. Bapak Ibu Saudaraku yang kasih di dalam Tuhan, ketika orang berubah perilakunya, gayanya, caranya berbicara, orang bilang begini, oh itu OKB, orang kaya mendadak. Karena sesuatu yang aneh, sesuatu yang berubah. Dia mungkin sekarang tidak mau berteman dengan orang-orang yang rendahan. Nah, orang yang sudah memiliki segala sesuatu, bisa jadi dia merasa bahwa dia sudah memiliki segalanya. Dia gak perlu lagi yang lain. Bahkan bisa juga dia berkata, saya gak membutuhkan Tuhan. Nah, ini yang berbahaya. Orang yang sudah menikmati kekayaan bisa juga terjebak kepada usaha untuk terus mengejar harta sehingga lupa Tuhan. Di dalam 1 Timotius 6 ayat 9-10 dikatakan demikian, tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan
ke dalam jerat, perhatikan, ke dalam jerat dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa, yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Sekali lagi, tidak ada yang salah dengan kita kalau menjadi kaya, tetapi kita harus mesti berhati-hati kalau itu menjadi semacam jerat. Ini adalah salah satu strategi iblis untuk menjerat manusia. Bukan hanya masa sekarang, dulu. Saudara ingat ketika Yesus berpuasa 40 hari 40 malam di padang gurun. Pada hari yang terakhir ketika Yesus iblis pikir dia sudah lemah, dia tawarkan itu. Salah satunya adalah kekayaan, kenikmatan semua yang ada di dunia ini. Hati-hati jika kita terjebak, karena jerat itu memang dibuat supaya orang terjatuh. Seperti orang membuat jerat ya di hutan untuk binatang-binatang. Kadang-kadang kalau kita tidak sadar, kita tidak tahu itu ada sebuah jerat. Bahkan dikatakan jerat itu membuat kita masuk, terperangkap di dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa, dan itu mencelakakan, menenggelamkan. Seperti sebuah kapal, kalau dia penuh dengan isi barang-barang yang berlebihan, over, bisa tenggelam dan orang bisa binasa. Demikian juga di dalam kehidupan kita. Sebab itu tadi firman Tuhan katakan di dalam Timotius, ya, hati-hati, jangan sampai kita terkena jerat. Saudara masih ingat kisah Lot dan istrinya, ya, keindahan Sodom dan Gomora, kenikmatan yang dia miliki di situ membuat dia jauh daripada Tuhan. Kekayaan harta milik akhirnya membuat istri Lot lebih memperhatikan itu daripada taat kepada malaikat pada waktu itu. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang kasih di dalam Tuhan, dua hal yang bisa kita pelajari hari ini supaya kita berhati-hati terhadap dosa ketamakan. Yang kedua, hati-hati kalau kekayaan itu membuat kita menjauh daripada Tuhan. Ketika kita sibuk mengejar kekayaan, lalu kita mulai melupakan waktu-waktu kita dengan Tuhan. Padahal sesungguhnya sumber berkat kita itu adalah dari Tuhan. Tuhan yang memberikan, karena Tuhan yang memiliki segala sesuatu. Hati-hati kalau akhirnya kita tidak ada waktu lagi untuk beribadah. Kita mengganti jam-jam ibadah kita dengan kita sibuk dengan urusan-urusan pribadi kita, kesenangan-kesenangan duniawi kita, atau kita sibuk bekerja dan kita melupakan waktu-waktu kita dengan Tuhan. Kita tidak ada waktu lagi memperhatikan orang lain, memperhatikan sesama, tidak ada waktu lagi untuk melayani, karena kita merasa waktu ini adalah waktu yang berharga dan kita harus mengejar target. Tidak ada yang salah, tetapi salah kalau kita kekayaan, apa yang kita miliki membuat kita jauh daripada Tuhan. Karena sesungguhnya Tuhan memberkati kita supaya kita menjadi berkat. Ketika Tuhan memberkati Abraham, dia dipakai Tuhan untuk boleh menjadi berkat, bukan hanya bagi bangsanya, tetapi juga bagi banyak bangsa. Bapak, Ibu, Saudaraku yang kasih di dalam Tuhan, ini peringatan Tuhan bagi kita. Ketika kita hidup di masa ini, banyak orang yang hidup dengan gaya konsumtif, gaya hedonisme, yang mengejar tujuan hidupnya adalah kenikmatan dunia. Kita mesti berhati-hati. Nah, ketika Tuhan memberkati saudara dan saya, itu artinya Tuhan mau supaya kita menggunakan harta milik kita untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan mau apa yang kita miliki, berkat, kekayaan, harta, kepemilikan, supaya Injil Tuhan tersampaikan sampai ke ujung bumi, supaya kerajaan Allah dinyatakan di tengah-tengah dunia ini. Sebab itu saudara-saudara, pastikan kita mencintai Tuhan,
melebihi apapun. Pastikan kita mencintai Tuhan melebihi siapapun. Dan biarlah kita sungguh-sungguh memperhatikan nasihat Tuhan, di mana Dia berkata, tetapi banyak orang yang terdahulu, tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Mari kita mendengar nasihat firman Tuhan ini, supaya kita bisa sungguh-sungguh iman kita murni kepada Tuhan. Entah kita diberkati dengan banyak harta, entah kita diberikan kecukupan, entah kita diberikan hidup yang sederhana, apapun itu. Tetapi bagaimana hidup kita ini boleh terus menjadi berkat dan memuliakan Tuhan di dalam kehidupan kita. Amin firman Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan saya. Shalom. Firman-Mu di dalamku, tenangkan jiwaku, ku kan berdiri di tengah badai, dalam kekuatan yang Kau beri.